Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, kita kembali diberi kesempatan yang indah untuk merenungkan firman-Nya bersama-sama. Sungguh sukacita bisa berbagi kebenaran yang indah pada hari ini. Hari ini kita akan menyelami sebuah bagian Alkitab yang menarik, yang berbicara tentang warisan iman kita yang berhubungan dengan sebuah bangsa kuno yang kini kita kenal dengan negara Iran. Fokus kita adalah pada kedaulatan Allah yang bekerja melalui sejarah bangsa-bangsa, sebagaimana diungkapkan dalam kitab Yesaya, khususnya pada Yesaya 45 ayat 1-5. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala sejenak, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima apa yang Tuhan ingin sampaikan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebesaran dan kedaulatan-Mu yang melampaui segala zaman dan batas negara. Buka hati dan pikiran kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, khususnya mengenai cara-Mu untuk menggenapi tujuan-Mu. Biarlah renungan ini memperdalam iman kami pada kedaulatan-Mu dan kesetiaan-Mu yang tak tergoyahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudari, kita akan mulai dengan membaca bersama-sama Yesaya 45 ayat 1-5. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu oleh karena hamba-Ku Yakub dan Israel, pilihan-Ku. Maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali Aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal Aku. Ayat ini sungguh luar biasa. Sekitar 150 tahun sebelum Raja Kores atau Sirus lahir, Nabi Yesaya sudah bernubuat tentang dirinya. Allah menyebut Kores sebagai orang yang diurapinya, meskipun Kores bukan dari Israel dan tidak mengenal Allah Israel pada awalnya, dan menyatakan bahwa dialah yang akan memegang tangan Kores, menaklukkan bangsa-bangsa di depannya, membuka pintu-pintu baginya, dan akan memberinya kekayaan. Semua ini dilakukan Allah demi umatnya Israel, yang pada masa Kores akan ditawan di Babel. Tujuan utama adalah agar Kores dan seluruh dunia tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel. Konteks ini menunjukkan kedaulatan Allah yang absolut, bahkan atas penguasa-penguasa dunia yang paling kuat sekalipun, dan bahwa Dia menggunakan mereka sekalipun yang tidak dan belum mengenal Dia, yang bertujuan untuk mewujudkan rencananya bagi umatnya. Tantangannya bagi kita hari ini adalah terkait dengan tema warisan Alkitab tentang Iran atau Persia ini, adalah bagaimana kita memandang bangsa-bangsa yang mungkin secara politik atau religius berbeda dengan kita, atau bahkan menentang iman kita. Pertama adalah, seringkali kita hanya melihat situasi politik global atau kondisi sosial suatu negara, misalnya Iran saat ini, dari sudut pandang manusia biasa, merasa pesimis atau khawatir tanpa mengingat bahwa Allah memiliki rencana yang jauh lebih besar dan sedang bekerja di balik itu semua. Kedua adalah, kita mungkin lupa bahwa Allah yang sama yang mengendalikan Kores, Raja Persia kuno, juga mengendalikan jalannya sejarah
dan hidup setiap individu di sana hari ini. Dan dia masih bisa menggunakan cara-cara yang tidak terduga untuk tujuannya. Janji yang meneguhkan kita datang dari Amsal 19 ayat 21 yang berbunyi, "Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana." Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa meskipun manusia termasuk para pemimpin dan penguasa dunia seperti Kores atau pemimpin-pemimpin modern, memiliki banyak rencana dan tujuan mereka sendiri, pada akhirnya yang akan terlaksana adalah keputusan dan kehendak Tuhan itu sendiri. Firman ini menegaskan kembali kebenaran dari Yesaya 45 ayat 1-5, yaitu Allah berdaulat penuh atas sejarah, bahkan atas rencana dan tindakan penguasa yang tidak mengenal Dia. Ini adalah janji yang memberi kita harapan besar. Rencana Allah bagi umatnya dan bagi dunia tidak dapat digagalkan oleh kekuatan manusia manapun. Dia sedang bekerja dimanapun, termasuk di tempat-tempat yang paling sulit sekalipun. Berdasarkan kebenaran ini, panggilan bagi kita adalah untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Di Yakobus 1 ayat 22 mengingatkan kita, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Lalu, bagaimana kita menjadi pelaku firman berdasarkan pemahaman tentang kedaulatan Allah atas segala bangsa, termasuk Persia pada masa kini? Yang pertama adalah berdoalah bagi bangsa-bangsa yang sulit atau tertutup. Percaya bahwa Allah yang berdaulat, yang mengendalikan hati para penguasa dan membuka jalan bagi Injilnya, sama seperti Dia membuka pintu bagi Kores. Yang kedua adalah latih diri untuk melihat berita atau situasi dunia dari perspektif kedaulatan Allah, bukan hanya dari sudut pandang manusia saja. Ini akan membebaskan kita dari kecemasan yang berlebihan dan memperkuat iman kita bahwa Allah sedang menggenapi rencananya yang kekal. Yang ketiga adalah dukunglah pelayanan atau inisiatif yang menjangkau bangsa-bangsa yang sulit, baik melalui doa atau dukungan yang bisa kita berikan. Ingatlah, Allah bisa menggunakan cara-cara yang tidak terduga, bahkan melalui kita yang biasa sekalipun, untuk menjangkau mereka atau umat-umat yang di sana. Bayangkan sebuah komunitas kecil di daerah terpencil yang sudah bertahun-tahun berjuang mendapatkan izin mendirikan fasilitas yang sangat mereka butuhkan untuk bertahan hidup, namun selalu terhalang oleh birokrasi yang rumit dan kebijakan dari pusat kekuasaan yang terasa jauh dan tidak peduli. Pintu-pintu kantor pemerintahan terasa tertutup rapat, dan langkah-langkah maju selalu terhenti oleh rintangan yang tak terduga. Suatu hari, secara mendadak, seorang pejabat tinggi di ibu kota yang sama sekali tidak mengenal komunitas ini dan mungkin hanya membuat keputusan berdasarkan kalkulasi politik atau efisiensi administrasi semata, mengeluarkan kebijakan yang secara tak terduga justru membongkar semua hambatan birokrasi yang selama ini menghimpit komunitas itu. Kebijakan tersebut membuka pintu yang tadinya terkunci rapat, memuluskan jalan permohonan mereka, dan memungkinkan mereka akhirnya mendapatkan izin yang dibutuhkan, menunjukkan bahwa tangan Tuhan yang tak terlihat sedang bekerja melalui seorang penguasa yang tidak mengenalnya, sama seperti Ia menuntun Raja Kores untuk menggenapi rencananya bagi umatnya. Melihat bagaimana Allah memakai kerajaan Persia untuk menggenapi rencananya, hal ini mengajarkan kepada kita tentang kedaulatan Allah atas situasi dunia saat ini.
Bagaimana pemahaman ini dapat mempengaruhi cara pandang kita terhadap berita-berita dunia atau peristiwa politik yang tampaknya jauh dari iman kita? Pada ayat Mazmur 115 ayat 3 sudah menjelaskan, yaitu Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Bagaimana cerita tentang umat Tuhan di Persia, di antaranya Ezra, Nehemia, Esther, dan Daniel, menginspirasi kita untuk hidup beriman dan menjadi saksi di lingkungan atau tempat kerja kita. Bahkan jika itu terasa seperti pembuangan atau jauh dari rumah rohani. Langkah konkret yang dapat kita lakukan adalah mendoakan atau mendukung pekerjaan Tuhan di tempat-tempat yang kita anggap sulit atau tertutup. Pernah takut ataupun ragu, karena di Yesaya 41 ayat 10, Tuhan telah berjanji, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab akulah Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Mari kita akhiri perenungan kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami akan kedaulatan-Mu yang agung atas segala bangsa dan sejarah. Ampuni kami jika kami seringkali hidup dalam ketakutan atau pandangan yang sempit. Teguhkan iman kami untuk percaya bahwa Engkau sedang bekerja dimanapun, termasuk di bangsa-bangsa lain yang sedang mengalami konflik yang tak berkesudahan. Mampukan kami menjadi pelaku firman yang giat berdoa dan mendukung pekerjaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, semoga perenungan ini menguatkan iman kita untuk melihat dunia dengan mata Allah, penuh harapan akan kedaulatannya yang tak terbatas. Teruslah berdoa dan percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar di masa lalu, kini, dan selamanya. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai bertemu di renungan berikutnya.